Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna al-lisanal mutlaq wal qalbal mutabaqqa al-mamlu'a bil ghaflah was sahwah alamatus saqawah hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadah la yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Bapak Ibu jamaah yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat usia yang dipanjangkan, nikmat waktu yang bisa kita luangkan. Karena kalau mencari waktu luang susah Bapak ya, tapi meluangkan waktu ini yang penting. Bagaimana kita bisa meluangkan kesempatan untuk bisa datang, dan tentunya juga adalah dengan kudrat, dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita dan iradat, keinginan. Ada dua ya. Yang pertama adalah kemampuan, kawa bisa datang. Yang kedua adalah keinginan. Ada orang yang mampu, dia kuat, dia sehat badannya, bisa berjalan, tapi hati nggak mau, nggak ada keinginan ke masjid atau musala. Ada yang pengen sholat jamaah, ada yang pengen datang ke masjid dan musala, pengen dia, tapi dia nggak mampu. Entah lumpuh, entah sakit, entah terbaring di rumah sakit dan sebagainya. Maka Allah titipkan kudrat dan iradatnya kepada kita, dan kita bisa melangkah ke tempat ini, rumah ini. Salah satu di antara rumah Allah yang kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum, satu warga, fi baitin, di salah satu rumah, min buyutillah, di antara rumah Allah. Kemudian mereka yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, belajar tentang kitab itu sama-sama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan ke dalam hatinya itu tenang, sakinah, wa ghasyiyat humur rahmah, akan diliputin kita semua dengan rahmah, kasih sayang, wa khaffathumul malaikah, dan dikelilingin malaikat. Dan yang utama, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Al-Ghazali, nama asli beliau adalah Muhammad bin Ahmad. Jadi bapaknya, kakeknya juga Muhammad. Beliau dipanggil Abu Hamid, ya, kunyahnya Abu Hamid. Al-Ghazali itu nama kampung beliau, Guzalah ya. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal lisanal mutlaq, bahwasanya lisan yang lepas, lisan yang tak terkendali,
lisan yang tidak terkontrol, wal qalbal mutbaq, hati yang tertutup, terkunci, al mamlu bil ghaflah, dipenuhi dengan lalai, wasyahwah dan syahwat. Alamatus saqawah, adalah alamat saqawah, alamat celaka. Hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadah, hingga jikalau engkau tidak memerangi nafsu itu dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, la yahya qalbuk, tidak akan hidup hatimu itu. Bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Bapak Ibu lihat, Al-Ghazali pada bagian ini menceritakan tentang alamatus saqawah, alamat celaka, alamat kebinasaan. Dan celaka ini justru akan menjalar sampai celakanya nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama kata beliau adalah lisanul mutlaq. Annal lisanal mutlaq, lisan yang lepas, lisan yang tidak terkendali, lisan yang tidak terkontrol lagi. Maka ini pertama membawa celaka. Ada istilah pepatah kita dahulu, karena lidah, karena lisan badan binasa. Bukan hanya badan binasa karena lisan, kan banyak ya, karena lidah. Lidah ini bisa mendamaikan orang, tapi juga bisa memecah belah, ya. Ada orang berseteru, kemudian masing-masing saling mencela. Taruhlah si A sama si B, kemudian datang si C. Si A nanya sama si B, sama si C, apa yang diucapin si B? Kata si A, si C, itu B tadi muji-muji Pian. Pokoknya beliau pengen ketemu. Pokoknya kerja habisnya beliau tuh sangat senang, sayang lawan Pian. Padahal sebaliknya. Boleh nggak bohong demi kebaikan? Boleh. Si B juga ketemu saya, gimana saya si A? Oh, si A tadi muji Pian. Dia pengen bersilaturahim dengan Pian. Padahal enggak. Maka untuk mendamaikan lisan bisa. Istri masakannya nggak enak, Pak. Ya, boleh nggak lisan kita bohong demi menyenangkan dia? Boleh. Misalnya masak banyu hangit, misalnya banyu hangit ya, bukannya nasi hangit, iwak hangit, seraba hangit, misalnya, hingga sampai hangit lah. Ketika kita makan nggak enak, lalu kita puji kayak Pak Abahnya tadi, wow, nyaman umanya. Beneran banyak, beneran. Saking nyamannya umanya, cari nangkai rasanya di restoran mana aja, kan ada rasa nangkai ini. Saking nyamannya, coba buka ke ASEAN, buka ke mana-mana, nggak ada yang seenak nyamannya ulah masakan mama nih. Oh, jago masakan Pian ini kan ada yang nyamannya, kecuali tidak ada yang bisa menandingi. Nyata ya, dia menandinginya karena nyaman. Iyalah banyak himung kan, bini himung, padahal banyak mesinnya. Amun kita banyak ulah nangkan lagi kayak suka ada, kalau usah jangan cukup akhirnya. Ya nggak enak kan, boleh. Tapi lisan juga bisa memecah belah, mengadu domba. Ya, hati-hati lisan kita nih. Ada ucapan kawan dipotong-potong, atau ada ucapan pemimpin atau ustadz yang dipotong-potong. Ini juga bisa memecah belah. Bahkan lidah ini menyebabkan seorang perempuan pada masa Nabi dahulu, oleh Nabi dikatakan dia finnar, dia dalam neraka. Ada seorang perempuan dulu rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin puasa, siang dia puasa, malam dia ibadah. Sampai meninggal tuh perempuan wafat, dia para sahabat bertanya, itu beruntung banget ya Rasul ya orang itu. Begini, rajin ibadah, begini.
Kata Nabi, la hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Kenapa? Karena dia yang lisannya, maka tetangganya tidak aman dari lisannya. Justru sebaliknya. Ada orang yang ibadahnya biasa, paling sholat wajib, nggak banyak sholat sunatnya. Puasa wajib, nggak ada puasa sunatnya. Paling berzakat yang wajibnya juga nggak ada, sedekahnya dan sebagainya. Tetapi ternyata dia dengan tetangganya tidak pernah menyakitkan tetangganya. Apa kata Nabi? Dia dalam surga. Hubungan yang baik bisa tergantung lisan, tapi juga sebaliknya. Lisan, ya. Ini yang paling berbahaya, itu lidah, Bapak Ibu, ya. Nah, maka lisan yang lepas, lisan yang tidak terkendali, lisan yang tidak terkontrol, itu alamat pertama celaka. Bahaya nih lisan kita. Maka kita jaga betul, ya. Jangan sampai lisan ini di lisan yang seenaknya mengumpat, mencela, memaki. Orang lain kita maki. Makian, cacian, hinaan. Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, wal qalbal mutabaq, hati yang ketutup, hati yang terkunci, hati yang apa istilahnya, ya ketutup lah, terkunci dia. Kenapa? Karena al-mamlu bil ghaflah, hati itu jadi tertutup karena dipenuhi dengan kelalaian, wasahwah, dan syahwat, lalai, ketidakpekaan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan ini yang apa istilahnya, hati tidak peka, lalai, itu bisa bermacam-macam. Lalai dengan Tuhan bisa jadi, atau lalai dengan hubungan sesama. Wailul likulli humazatil lumazah, orang yang mengumpat, itu juga termasuk wail, ya. Dia mungkin rajin ibadah, atau dia ayat lain misalnya Allah nanya tentang siapa orang yang berdusta dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau perhatikan, lihat orang yang berdusta agamanya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, fadzalika, yang demikian itu mereka, yad'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yahuddu itu menghela, ya. Istilah kita, ya, tidak mengajak tidak mengajak memberi makan orang miskin, ya. Maka apa kata Allah? Orang itu yang dikatakan fawailul lil musallin, wail juga, fawailul lil musallin, celaka dia yang salat. Tapi enggak cukup berhenti di sini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang dia lalai. Kenapa lalai? Pertama, tidak ada kepekaan dengan lingkungan, dengan anak yatim, dengan orang miskin. Maka banyak sekali Nabi itu cerita, misalkan Nabi pernah bertanya dengan para sahabat, atadruna mal muflis, atadruna, apakah engkau perhatikan, engkau cermati, lihati orang yang muflis? Maka sahabat mengatakan, fina man la dirhama lahu wala mata. Muflis itu, ya Rasul, adalah fina, yang diantara kami itu, man, orang yang la dirhaman, tidak punya dirham, baginya nggak ada dirham, wala mata', tidak ada perhiasan, tidak ada aset, ya, tanah, rumah nggak ada, perhiasan nggak ada, nggak punya. Apa kata Nabi? Bukan itu. Karena kan bayangan kita yang namanya muflis bangkrut itu bila kada bisi harta. Makanya orientasi kita itu selalu aja harta, ya.
Orang sukses itu diukur dengan banyaknya harta. Pemimpin sukses itu diukur dengan banyaknya kekayaan. Padahal kekayaannya bukan kekayaan dia, punya rakyat misalnya. Diambil dengan dalih, kadang-kadang dalihnya ya ini yang saya bilang hati kekunci. Ada orang punya alibi, dia ambil sebanyak-banyaknya harta rakyatnya, entah lewat apa misalnya, tetapi kemudian sebagian dia infakkan, dia sedekahkan. Itu bisikan iblis kayak gitu. Nanti saya cerita bagaimana iblis bisik-bisikin kita, udahlah biar aja lah kau korupsi, yang penting bila ada pedagang kau beli semua dagangannya, ya. Bila ada kiai tuan guru mau berangkat haji umrah, hajikan dia, supaya kau terbebas dari dosa-dosa korupsi tadi. Pas kenanya KPK, lalu menyalam di sungai, lawan kopiah pulang kan. Nah ini masalah nih, ya. Kada sing timbulan sampai ini. Nah ini beratnya nih. Lawan kacamata. Mungkin kada ingat melapas kopiah aja. Atau bisa sembahyang kan dalam sungai, bisa juga kan. Ya, itulah yang terjadi. Maka ketika itu kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya muflis itu umatku. Ya'ti yaumal qiyamah, besok nanti dia akan datang hari kiamat bis salatin, salat dia, wasiyamin, puasa dia, wa zakatin, zakat juga dia. Hari kiamat datang, ditanya Tuhan, fulan, gimana kau di dunia? Saya sholat Tuhan, 5 waktu saya kerjakan tepat waktu, wajib nih, subuh, zuhur, maghrib, isya, asar ulun kerjakan di masjid. Bagus ya Tuhan. Bukan cuma sholat wajib Tuhan, sholat sunat, duha, sholat isyraq, sholat tahajud ulun gawe. Mantap ya Tuhan kan. Puasa, puasa pokoknya yang namanya puasa Tuhan pokoknya selain puasa wajib, siang puasa Senin, puasa Kamis. Mantap ya Tuhan kan. Zakat Tuhan. Tapi bersamaan itu kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Datang orang yang dahulu dicaci, dimaki, difitnah, dirampas hartanya, ditumpahkan darahnya, dipukulin dia. Tuhan kata, misalnya contoh taruhlah menyamat, menyadul misalnya, ya mati menyadul kan, sudah bawa zakat, bawa puasa, bawa ini. Kata menyamat, Tuhan dulu saya bertetanggaan dengan dia, rumah tangga kami rukun damai, sampai satu saat dia memfitnah saya, difitnahnya selingkuh macam-macam tanpa bukti, akhirnya rumah tangga kami berantakan dengan fitnahnya dia. Kata Tuhan, ambil pahala sholat, habis. Datang lagi misalnya abahnya Ahmad, tadi banyak Ahmad lah nih abahnya, Tuhan dulu dia berhutang panci, rupanya tukang kredit panci, belum bayar Tuhan sampai sekarang. Makanya hati-hati nih, hutang apapun cepat dibayar, penghalang kita tuh ya. Zaman canggih bang, cangkal berhutang ngalih ditagih ya. Jadi zaman gini, akhirnya ambil pahala zakat, habis semua. Setelah habis semua, datang lagi yang lain. Tuhan kami bertetangga, dempet. Satu waktu bahkan setiap hari air yang ada di atas rumahnya, dari dia jumuran dia jatuh ke tanah atau ke atap rumah kami ya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, tolong kalau bangun rumah jangan mempas dengan tanah. Itu zalim kalau jatuhnya ke tanah tetangga. Ya kalau yang jatuh tuh mangga, rambutan bisa diambilnya. Ini yang jatuh apa? Bekas jemuran, bekas ini sebagainya, air yang kurang bersih. Kasihan tetangga. Ya bagusnya 1 meter lah, paling enggak banget setengah lah. Ini ya Allah, kadang-kadang membangun rumah tuh dempet pas dempet. Ya. Itu zalim dengan tetangga. Kalau ternyata justru masuk ke halaman tetangga tadi. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati penuh dengan lalai, wasyahwah dan syahwat. Syahwat ini yang agak berat nih. Nafsu. Satu saat, hadis ini cukup panjang sanadnya ya. Sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya langsung baca matan. An Abi Bakar radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi itu pernah bersabda, kata Abu Bakar, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Peganglah atas kalian itu kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Ini akan membuka hati kita. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyak oleh kalian keduanya, kalimat la ilaha illallah dan istighfar tadi. Fa inna iblisa qal, bahwasanya iblis itu pernah mengatakan, apa kata iblis? Ahlaktun nas bidunub, aku merusak manusia itu dengan dosa. Maka iblis ini pintarnya, dia rusak dengan dosa. Dan tergantung masing-masing. Ya. Ada yang gampang, udah dibisikin cepat langsung dia berdosa. Ada yang masih setengah-setengah, kadang berani, kadang takut. Ada yang masih kuat. Udahlah, mumpung kau jadi pejabat misalnya, mumpung jadi kepala daerah, biar aja, ambil aja, nanti bisa aja disedekahkan sisanya. Ini cara iblis. Ya, makanya nggak gampang-gampang Bapak Ibu ya. Tapi kita juga agak susah ya. Makanya di situ kemudian kita senantiasa berdoa selalu dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita hanya Allah, bukan kita. Nih Bapak Ibu, kita bisa sholat jamaah di sini, itu bukan kita yang hebat. Allah yang ngasih kita petunjuk. Ketika kita bisa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, itu bukan kita yang hebat, tapi Allah yang bantu kita. Kita hari ini gampang ya menyambati, karena belum punya kesempatan. Coba ketika kesempatan itu datang kepada kita Pak, sealim apapun kita pengen selamat, tapi nanti lihat duit banyak, 12 M, ya kan? Bayangkan 12 M dijulung kepian. Jangankan ulun nih melihat 12 M, yakinlah selamat? Belum tentu, ya kan? Maka yang menyelamatkan kita itu adalah Allah. Maka perbanyak setiap sholat itu. Makanya kenapa Fatihah itu wajib dalam sholat, karena isinya doa-doa. Hari ini ketika ada orang bermaksiat itu bukan kita celak, mestinya kita doakan. Mudah-mudahan sering insaf, sadar, lalu bercungul dari banyu kan gitulah, dan kemudian mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itu kemudian iblis itu bertingkat-tingkat ya dalam menggoda. Nah, tetapi yang jelas kata iblis, aku hancurkan manusia, aku rusak manusia tadi bidunub, dengan dosa. Tetapi kemudian kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Setiap kali kita berzikir, cuman tolong berzikir itu bukan keluar kerasnya, tapi ke dalam sini. Kenapa zikir kita kok tidak mampu menjadikan hati kita bercahaya? Karena selama ini kita berzikir, zikir itu nyaring tapi keluar, bukan ke dalam. Mestinya zikir itu betul-betul menghantam hati kita, mengingatkan kalbu kita bahwa tiada yang pantas disembah, tiada yang pantas kita tempat bergantung kecuali Allah. Bukan duit, bukan harta, bukan jabatan. Ya, jabatan itu sesaat Pak. Maka pengangannya jabatan ini ada dua. Kalau enggak selamat, KPK yang datang, kan gitu ya. KPK jalan-jalan ketemu OTT misalnya. Ya naudzubillah Pak ya, mudahan jangan sampai kita tergelincir ke sana. Nah, maka
Yang kedua istighfar. Kenapa istighfar? Karena setiap kali hamba tadi berdosa, ketika itu dia bertaubat, berdosa lagi, bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi, hancur iblis. Ya, jadi manusia, inna 'abdan asaba dzamban. Ketika seorang hamba dia dikenai sebuah dosa, kemudian faqala, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, inni aznabtu dzamban, sesungguhnya aku melakukan satu dosa, faghfirli, maka ampunkan aku. Maka apa kata Allah? Faqala rabbuh, maka berkata Tuhan, alima 'abdi, hambaku ini tahu, anna lahu rabban, bahwasanya dia memiliki Tuhan, yaghfirud dzunub, yang mengampunkan, yaghfirud dzamba, yang mengampunkan dosa, wa ya'khudhu bih, dia ambil itu kesempatan dia bertaubat, faghfaralah, maka aku ampunkan dia. Summa makasa, masyaallah, berjalan waktu dengan kehendak Allah, summa asaba dzamban, dia melakukan dosa lagi. Ketika dia melakukan dosa yang lain, kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni aznabtu dzamban akhar, aku melakukan dosa yang lain lagi, ya Allah, ampunkan aku. Allah kembali mengatakan, hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun, Bapak Ibu. Ya. Maka karena Tuhan Maha Pengampun, mestinya kita juga mudah memaafkan. Ya. Buang dendam. Tapi susah, Ustaz. Saya dizalimi dia. Ya memang susah. Ya. Saya difitnahnya dia. Ya memang. Makanya di Quran itu orang yang bertakwa itu bukan orang yang memaafkan, bukan orang yang minta maaf, tapi orang yang memaafkan. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan dari manusia, bukan orang yang minta maaf. Karena minta maaf itu gampang, memaafkan susah. Ya kan? Ada 3 ya. Salah satunya wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kalau soal fitnah, memfitnah, difitnah, dicaci, dimaki itu udah biasa, Pak ya. Hidup itu pasti ada. Maka bagaimana kita kemudian, karena Tuhan Maha Pengampun, kita maafkan. Tapi ya agak susah juga. Itu masing-masing kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah ingat dulu ya, ketika Nabi menceritakan kana rajulun kana fiman kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada seorang pemuda yang dia membunuh 99 jiwa. Dia nggak pernah berbuat kebaikan, kerjaannya membunuh, begal, merampok, berzina. Tetapi namanya manusia, sedikit banyak hatinya masih ada cahaya keimanan. Ya. Ketika itu kemudian dia menyesal, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya, siapa yang paling berilmu di bumi ini untuk saya mencari jalan taubat. Fadullu ala rahib, ditunjukin seorang rahib. Rahib itu kan zaman ini masih Yahudi ya. Tapi rahib ya sama aja dengan kita. Kita sebutannya kan ustadz, kiai. Kalau di mereka rahib. Maka kemudian dia datang ke sana, kemudian dia bertanya, "Fahal lahu min taubah, adakah taubat?" Jaga Tuhan kau tadi nampak dosa nyawa. Ulun kau aja membunuh. Berapa yang pian bunuh? 99. Wah, Haji Sidin pengatnya 99. Kada ada ampunan. 99. Ayo. Lebih ganas dari ini lagi kan. Ada pian yang bunuh 99, Pak? Enggak ada. Kita jangankan manusia, kucing aja enggak tega, apalagi manusia. Kan gitu. Ini 99 manusia dia bunuh. Dosa yang begitu luar biasa dalam menghilangkan nyawa manusia. Maka dia mengatakan, "La, tidak ada ampunan, tidak ada taubat bagimu." Enggak ada, wahai Tuhan, kau enggak ada. Habis bang kayak apa, tolong badang minta bantu supaya ulun diampunkan Tuhan. Kada kawa dah. Pokoknya kada tuh bang selawasan. Uyaknya diambilnya lading. Kayak ini aja supaya lengkap 100 pian sekongnya gandap 100 dibunuhnya, Pak. Itu kenapa? Karena kita tidak mau membuka, tidak mau menerima orang yang ingin bertaubat.
Ternyata dia masih ada cahaya keimanan, dia ingin taubat. Dia bertanya lagi, adakah yang bisa menunjukkan jalan taubat? Fadullu ala rajulin alim. Dia tunjukin seorang lelaki yang alim, yang punya pengetahuan luas, punya pengalaman, bijak. Ada orang punya pengetahuan cuma satu aja, ya satu aja. Makanya kalau kita ngaji itu jangan cuma satu, belajar jangan cuma satu ilmu, banyakin ilmu belajar. Ya, kenapa? Kalau kita cuma satu nanti nafsu yang muncul. Maka ditunjukin. Ketika dia datang ke sana, dia cerita, apa dosamu? Kata si pemuda itu, dia membunuh saya wahai Tuan Guru, qatala mi'atan nafsin, saya membunuh 100 manusia. Fahal lahu min taubat, adakah bagi dia taubat, adakah bagi saya taubat? Maka kata si orang alim tadi, na'am, ada. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada yang membatasi, menghalangi antara dosa dengan taubat. Allah Maha Pengampun. Maka mestinya kita yang udah hijrah, kita yang barangkali dulu pernah melakukan dosa lalu kita berhijrah, kita menjadi orang baik, tolong jangan mencela orang yang dahulu pernah sama seperti kita berbuat dosa juga. Ya kan? Apaan tuh masih kelakuan bid'ah misalnya. Nggak usah ngomong gitu ya. Kalau ngomong kayak gitu sama dengan nafsu juga. Karena kadang-kadang nafsu itu bersembunyi di balik sesuatu yang kita anggap baik, Pak. Kita anggap baik. Misalnya gini, kita punya rumah tangga, kita punya istri, kita punya suami. Istri pasti punya kelemahan, kekurangan. Kita juga pasti punya kekurangan. Maka ada yang kadang-kadang bikin kita kesal sama pasangan kita. Maka kemudian kita beristilah mencari dalil-dalil atau mencari ceramah-ceramah yang ceramah itu pas benar gasan bini. Lalu namanya liatin apa ujar sidin dah. Umpatin yang ini kan, misalnya kan. Mencari dalil-dalil memang benar baik untuk bini kita, tapi ternyata itu diperuntukkan untuk orang lain, untuk bini, bukan untuk kita. Itu nafsu. Bini mencari juga dalil, carinya dalil, carinya ceramah pas Ustadz, misalnya Ustadz Khalid Basalamah ya. Saya senang kalau persoalan rumah tangga tuh yang ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah tuh bagus. Bukan apa-apa, beliau memang punya sikap. Ya, kata beliau, antum nggak perlu tahu berapa istri saya, yang penting istri saya tahu. Itu punya sikap kan. Kalau kita kada bini kada tahu, bapak dah mau unjun, sekalinya pokoknya begincu diunjun. Kalau Ustadz Khalid nggak kayak gitu. Dia jujur apa adanya. Ya, cuman saya memang beda, ada beberapa beda metode dengan beliau. Tapi saya salut. Jadi kalau Ustadz Khalid Basalamah itu saya suka, Ustadz Ja'far Talim. Tapi kalau persoalan fikih, tafsir itu saya senang. Kalau fikih itu Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat. Kalau tafsir itu Pak Quraish Shihab atau Gus Baha, ya sama aja sebetulnya Pak. Ya, Ustadz mana aja sama ya. Nah maka kita cari dalil ini, nak banyak liatin. Itu nafsu itu. Kenapa tidak kita laki-laki cari dalil-dalil, cari nasihat-nasihat yang pas gasan kita laki-laki untuk bini kita. Jangan pas gasan bini, gasan kita. Ini dalilnya, kayak apa kita bersikap, amalkan dalil itu. Jangan kita suruh orang lain mengamalkan, itu namanya nafsu. Sama, mohon maaf Pak, saya kadang-kadang agak ini juga, tanya jawab di kajian-kajian kita itu kadang ada muatan nafsu. Itu pertanyaan yang udah lazim, udah umum nih, kita udah sama paham nih, sepaham kita, diangkat lagi, ditanyakan lagi supaya ustadz nanti menyampaikan supaya yang sebelah paham. Ujar enggak paham, mereka akan tersinggung. Niatnya itu nafsu. Benar yang disampaikan itu benar, tapi ngapain kita untuk menyinggung orang lain? Ya kan, mohon maaf, misalnya ya, kita
dialog tanya jawab tentang persoalan haul, maulid. Apa tujuannya? Kalau sekedar hanya menyinggung orang yang tidak sepaham dengan kita, ngapain? Ini kan persoalan paham dan tafsir. Bapak Ibu, kenapa dahulu Nabi di hadapan puluhan ribu sahabat di padang Arafah di hari Jumat menjelang wafatnya beliau, itu beliau ingatkan di atas untanya, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu bima tamassaktum bihima, tak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Kenapa? Ini bukan untuk memecah belah, tapi tujuan Nabi apa? Supaya kita tatkala kita berbeda paham, kita mengingat bahwa Quran kita sama, hadis kita sama, salat kita sama. Yang berbeda hanya paham. Siapa yang berani mengklaim bahwa dia sejati Quran bujur? Enggak ada, Pak. Sombong dia. Taruhlah ini Al-Quran di hadapan saya. Al-Quran di hadapan saya ini mutlak Allah, kalamullah, mutlak dia benar. Kita sepakat Quran itu benar, mutlak. Ketika ini ulun baca, ulun pahami dengan paham ulun yang terbatas sebagai manusia, ulun jelaskan kepada pian, itu bukan lagi mutlak benar, tapi relatif, karena paham. Ya, Quran betul. Artinya manakala ulun berbeda paham dengan si A, berbeda dengan si B, berbeda dengan si C, kita cuma beda paham, boleh, bertengkar jangan. Ada celah di dia yang kita anggap salah kebenaran, ada celah kita yang merasa benar, mungkin ada celah kesalahan. Maka itulah kemudian dulu pada masa Nabi kita enak tinggal nanya dengan Nabi. Sepeninggal Nabi perlu ada metode. Perlu ada metode, itu yang disebut dengan madhab. Maka kalau orang tak bermadhab itu bahaya tuh. Muhammadiyah pakai madhab loh, Pak. Iya. Muhammadiyah menggunakan 4 madhab. Apa? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Di antara 4 madhab ini kemudian dirajih mana yang paling rajih. Jadi ditarjih mana yang paling kuat di antara 4. Itu metode namanya. Maka Muhammadiyah punya madhab tarjih. Ya. Saya khawatir kalau kita berasumsi bahwa harus kembali kepada Quran dan sunnahnya Rasulullah menurut paham dia, ya, bukan menurut paham salafus saleh, dia aja nggak ngerti kadang-kadang. Saya khawatir begini, saya khawatirnya seperti orang yang berada di rumah sakit, pasien di rumah sakit, sampai di rumah sakit, kita di rumah sakit, tiba-tiba diumumkan, Bapak Ibu silakan ambil obat masing-masing di gudang obat. Silahkan obatnya itu sudah ada tulisannya, ambil masing-masing dan silahkan Bapak Ibu makan tuh obat untuk kesembuhan Bapak Ibu. Tanpa tahu resepnya, tanpa tahu dosisnya, yang terjadi apa? Keracunan kita. Maka hari ini berapa banyak orang yang keracunan agama karena tak tahu metodenya. Itu pernah terjadi pada Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib dulu, karena dia keracunan agama. Ya, nah ini yang hati-hati, ya, Bapak Ibu. Baik. Singkat kisah, meninggal dia, kemudian berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ternyata datang malaikat yang menengahin, maka menang malaikat rahmat. Artinya Allah Maha mengampunin dia. Bapak Ibu, hadis yang tadi belum selesai, bahwa Nabi mengatakan perbanyak tadi la ilaha illallah, karena iblis itu, dan istighfar tadi karena iblis itu mengatakan, aku hancurkan manusia dengan dosa, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tetapi manusia menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat yang demikian itu, kata iblis, ahlaktuhum bil ahwa, aku rusak mereka dengan hawa, dengan nafsu tadi. Gimana? Fahum yahsabuna annahum muhtadun, maka mereka itu menyangka, yahsabun, menganggap, annahum, bahwasanya mereka muhtadun, mendapatkan petunjuk, yang lain tidak. Ini yang tadi saya katakan, bahwa Nabi ingatkan Quran dan sunnah bukan supaya kita berpecah, supaya kita bila mana berbeda, ayo kita sama nih. Juga ada hadis
akan terpecah umat Yahudi 71, umat Nasrani 72, umat Islam 73. Itu bukan berarti Nabi mengatakan bahwa umat Islam ini pecah-pecah, tidak. Itu cuma ngingatin aja bahwa dulu umat Yahudi pecah 71, umat Nasrani pecah 72, umat Islam tuh potensi berpecahnya lebih banyak, tapi jangan berpecah Anda. Potensi berpecah itu lebih banyak, tapi jangan berpecah. Saya lupa ayatnya itu ya. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi yang mereka berpecah belah. Jadi tujuan ayat hadis itu sebetulnya menguatkan ayat yang tadi, bahwa jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang berpecah belah, karena kalau kita bicara perpecahan, umat Islam itu punya potensi berpecah lebih banyak lagi. Tapi Nabi ingatkan jangan berpecah belah. Gimana? Kembali kepada sunnahnya Nabi. Saya kira ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.